Tahun 9 Hijriah adalah tahun yang sangat bersejarah dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Para ahli sirah menamakannya Am al-Wufud, tahun para delegasi. Setelah kemenangan kaum muslimin dalam Perang Tabuk, pengaruh Islam menyebar luas ke seluruh jazirah Arab. Suasana berubah total. Suku-suku yang dahulu memusuhi Islam mulai menyadari bahwa agama ini kini menjadi kekuatan terbesar di wilayah itu. Mereka datang mengakui kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari Islam, dan meminta penjelasan tentang hukum-hukum yang Allah turunkan. Pada tahun ini, lebih dari 70 delegasi dari berbagai kabilah Arab mendatangi Madinah. Ada yang datang dari Bani Tamim, Bani Hanifah, Abdul Qais, dan masih banyak lagi. Mereka membawa pertanyaan, perjanjian, dan permohonan bimbingan Rasulullah, menerima mereka dengan akhlak terbaik, penuh kelembutan, hikmah, dan kesabaran. Setiap tamu dipersilakan duduk, diberi kesempatan berbicara, lalu dijelaskan tentang tauhid, salat, kewajiban agama, dan hukum-hukum yang mereka butuhkan. Banyak di antara mereka yang langsung memeluk Islam, sementara sebagian lainnya melakukan perjanjian damai dan kembali pulang dengan pemahaman baru yang mereka sebarkan kepada kaumnya. Salah satu delegasi yang paling terkenal adalah utusan dari Najran, kaum Nasrani yang datang untuk berdialog tentang hakikat tauhid. Mereka ingin mengetahui siapa sebenarnya Isa alaihissalam. Rasulullah menjelaskan bahwa Allah adalah Rabb yang Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dialog yang berlangsung penuh adab ini menunjukkan bahwa kebenaran ditegakkan melalui ilmu dan hujjah, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Pada akhirnya, mereka memilih membuat perjanjian damai, dan mereka hidup berdampingan dengan kaum muslimin di bawah keadilan Islam. Tidak berhenti di situ. Pada tahun ini Rasulullah mengutus para sahabat ke berbagai daerah untuk mengajarkan Islam secara langsung. Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman untuk mengajarkan tauhid, hukum-hukum zakat, dan cara menegakkan salat. Abu Musa al-Asy'ari dikirim ke wilayah lain, sementara Ali radhiyallahu anhu diutus untuk menyelesaikan persoalan hukum serta menyampaikan ayat-ayat dari surah At-Taubah pada musim haji. Misi pengutusan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menyebar melalui kedatangan orang ke Madinah, tetapi juga melalui dakwah terstruktur ke seluruh penjuru negeri. Pada tahun yang sama, turun pula keputusan penting yang menegaskan kemurnian tauhid di Tanah Suci. Kaum musyrik tidak lagi diizinkan mendekati Masjidil Haram, tidak boleh tawaf telanjang, dan tidak boleh mengotori Ka'bah dengan ritual jahiliyah mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat sebagai Amir Haji, lalu Ali menyampaikan pengumuman resmi dari ayat-ayat At-Taubah. Sejak saat itu, syiar tauhid ditegakkan secara sempurna di Makkah, dan segala bentuk kesyirikan dibersihkan dari pusat ibadah kaum muslimin. Di tahun ini juga wafat tokoh besar kaum munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Wafatnya ia menjadi akhir dari fitnah internal yang selama ini menekan umat Islam dari dalam. Meskipun ia dikenal sebagai orang yang sangat banyak menyebarkan kebencian dan makar, Rasulullah tetap memperlakukannya dengan adab dan kelembutan, mengajarkan kepada umat bahwa akhlak tetap dijaga, bahkan ketika menghadapi orang yang penuh kesalahan. Dari seluruh rangkaian peristiwa ini, terdapat banyak ibrah yang sangat berharga. Pertama, bahwa tauhid adalah inti dakwah. Ketika tauhid ditegakkan, hati manusia menjadi mudah menerima kebenaran. Kedua, kelembutan adalah kunci untuk membuka pintu hidayah. Delegasi dari berbagai kabilah menerima Islam karena melihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh hikmah. Ketiga, dakwah tidak boleh bergantung pada satu orang saja. Rasulullah membangun generasi penerus, para sahabat yang diutus ke berbagai daerah, agar risalah ini terus menyebar dan dijaga. Keempat,
Islam adalah rahmat bagi seluruh umat, tanpa membedakan suku, status, atau latar belakang. Dan kelima, kemenangan dalam dakwah bukanlah sekadar kemenangan perang, tetapi tersebarnya petunjuk dan tersebarnya agama Allah di muka bumi. Tahun 9 Hijriah adalah bukti nyata bagaimana dakwah yang dibangun atas dasar tauhid, ilmu, dan akhlak dapat mengubah seluruh jazirah Arab dalam waktu singkat. Dan hingga hari ini, ibrahnya tetap relevan bagi setiap Muslim yang ingin menapaki jejak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang benar.